Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Evalia 1,5 tipenya XV manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang paling utama itu adalah tampilan dari luar ya. Jadi dari luar itu kita bisa perhatikan dua hal. Yang pertama adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus yang kedua untuk bodi juga ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak. Yang pertama kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di bodi ya, permukaan bodi. Jadi permukaan bodi ini memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan objek-objek atau bendanya itu dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua komponen-komponen bagian mobil yang lain juga kita cek, kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita kelilingin mobil. Nah, oke. Setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari luar oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, dia kuncinya ini dia sudah keyless entry ya, sama start stop engine, tapi bukan button dia, tapi pakai putaran seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka dan kita masuk ke dalam mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perlu perhatikan. Karena apa? Karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, terus situasi di bagian interior dalam mobil. Terus habis itu kita periksa juga bagian dashboard kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon-plafon, ini TV saya lipat dulu. Nah, plafon-plafon kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi jok juga kita periksa. Nah, joknya dia masih asli ya, bawaan fabric, cuman ini disarungin sama sarung jok yang non permanen ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman, baru berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di kap mesin itu di bagian mesin, bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu kita ngolong-ngolong juga ke bagian bawah mobil. Kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi bawah itu aman, kaki-kaki tidak ada rembesan, dan bagian bawah tidak ada kropos ya, seperti itu. Nah, terus di bagian mesin juga kita perlu periksa level oli, kondisi oli, terus radiator coolant kondisi sama levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Karena ini dia keyless ya buat nyalakan mobil, jadi kita taruh saja di sini. Oke. Nah, ini putarannya ya. Ini putaran buat nyalakan mobil. Jadi kita coba kita putar. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu, saya kecilin dulu radionya nih. Pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau di akinya sudah soak.
Nah, terus habis itu untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa kita bisa cek bagaimana getaran mesin. Pastikan getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita perhatikan di kilometer. Nah, Nissan Evalia ini kilometernya di 88.000 ya, 88.000. Terus habis itu untuk buku servis sama buku manualnya juga masih ada ya. Nah, ini buku servis sama buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil antara kilometer terus kondisi mobil itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Susah kita untuk memprediksi maintenance-nya ke depannya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini. Nah, di sini untuk buka tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini di sini buat tempat sekring. Nah, ini dia spionnya sudah elektrik ya, tapi dia belum retract, pengaturannya ada di sini. Nah, terus cup holder juga ada di sini, jadi enak nih untuk menyimpan minuman dingin juga lebih tertahan lebih kesegarannya lebih awet seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa juga di door trim ya. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahannya plastik. Nah, di bagian sini ada kontrol buat ini power window. Dia power window cuman di depan aja ya, kiri dan kanan. Nah, di sini buat lock unlock power window ya. Oke, sekarang saya buka power windownya yang bagian supir. Nah, terus yang perlu kita periksa dalam mencari mobil bekas itu di sealer ya. Jadi setiap pintu itu ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu rusak berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu cacat, rusak cacat sama ya. Apabila sealer pintu tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia agak di sebelah kanan sedikit ya tuasnya. Kita dorong ke sebelah kiri. Nah, oke. Nah, Nissan Evalia ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Grand Livina, sama persis dengan mesin Nissan Juke. Terus sama persis dengan mesin Nissan Mars yang 1500 cc juga, kalau nggak salah sama persis dengan Nissan Latio yang digunakan untuk taksi. Nah, untuk memeriksa mobil yang kondisi mesinnya masih bagus, kita bisa dengarkan ritme dari suara mesinnya. Jadi mesin yang bagus dia ritme suaranya konstan, beraturan. Terus mesinnya juga suaranya halus, getarannya juga halus. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa cek ini nih. Nah, di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa aman, tidak bekas reparasi. Nah, terus habis itu untuk di bagian depan mesin ini ada besi, kita sebut apron. Apron juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi. Bagian-bagian besi-besi yang di sini samping-samping kita periksa juga jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan ya, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu tidak ada karat dan tidak ada lumpur di tempat-tempat yang susah atau sulit dibersihkan. Nah, fan listrik juga perlu kita perhatikan nih. Fan listrik masih berputar secara normal atau tidak. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas ini bisa 8, sepertinya bisa ya, 8 penumpang yang bisa digunakan juga sebagai mobil niaga ya. Jadi buat bawa barang juga masih oke. Terus habis itu perawatannya juga relatif mudah, spare partnya juga mudah karena dia mesinnya banyak digunakan oleh mobil-mobil Nissan yang lain. Terus habis itu
hampir semua bengkel juga bisa menanganinya mungkin, dan kenyamanannya juga termasuk yang oke ya di kelasnya, di kelas mobil box ya, mobil boxy seperti ini. Mungkin Nissan Evalia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan bagian belakang ya. Oke. Nah dia model pintunya sliding ya, model pintunya sliding, jadi kita tinggal tarik ke belakang ya. Oke. Nah saya masuk ke dalam. Oke. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup ya, legroom yang cukup besar. Terus habis itu headroom juga cukup besar juga seperti itu. Nah sekarang kita ke posisi bagian belakang dulu ya. Oke. Nah untuk jok bagian belakang ini dia pelipatannya 50-50 ya. Jadi sebenarnya 2 tapi 3 orang pun juga sepertinya masih bisa ya untuk orang dewasa. Nah terus ada 2 senderan kepala di bagian belakang sini ya. Nah terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC juga untuk penumpang baris ketiga. Terus ada pengaturannya juga di sini. Nah terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan, terus habis itu ada handle pegangan tangan, tapi dia modelnya model seperti ini ya. Jadi bukan kayak tali aja. Ini di bagian kiri dan kanan seperti itu. Oke. Nah terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini kita bisa duduk 3 orang dewasa ya, 3 orang dewasa. Terus senderan kepalanya ada 2. Terus pelipatan bangku untuk senderannya bisa 40-60%. Tapi bagian bawahnya dia 100% pelipatannya seperti itu. Nah terus habis itu untuk di sini ada cup holder, terus habis itu ini dia kacanya bukanya ini dia tidak power window, tapi dia modelnya model sorong seperti ini. Nah sorong seperti ini. Terus habis itu di sini ada handle tangan. Nah terus di bagian sini ada ini entertainment ya. Jadi ada entertainment system, ada TV. Terus habis itu ada kantong penyimpanan di bagian sini. Nah ini ada handle tangannya, dia juga di bagian dekat pintu seperti itu. Oke. Nah oke, mungkin bagian belakang sama tengah sudah kita lihat. Sekarang kita pindah ke bagian ini ya, bagian sini. Oh ini nih pengisian bensin ada di bawah sini, jadi sebelah kanan ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah kondisi ban juga masih berapa persen ya, ini mungkin sekitar di atas 60% juga masih ada. Nah sekarang kita ke bagian belakang ya Pak. Sebentar Pak ya, saya video dulu ya. Nah di bagian belakang ada spoiler ya, ada spoiler. Terus habis itu ada lampu rem, kaca belakang tidak ada defoggernya, wiper belakang ada, kamera mundur sudah dilengkapin. Nah di sini juga ada garnish ya, karena tipe XP dia ada garnish, ada sensor parkir. Nah terus sekarang kita periksa ke bagian bagasinya. Nah untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak, kita bisa perhatikan juga di sealer. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya masih oke, masih aman. Terus di bagian tulangan pintu kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, seperti itu. Nah untuk bagasinya space masih luas. Apabila bangku baris ketiga dilipat masih ada space yang lebih besar lagi. Kalau dicopot pun juga bangku tengah sama bangku belakang bisa dapat tempat untuk usaha ya, mungkin buat naruh-naruh barang, buat bawa-bawa barang ya, seperti itu. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan sudah oke. Nah bagian ini kalau kita mau menurunkan ban cadangan, jadi kita buka, kita bisa putar dengan kunci roda. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, ini kondisi ban, ini kondisi velg. Sekarang kita periksa lagi di bagian pintu. Ini pintunya juga sliding. Itu, nah ini tampilan dari sisi luar, bagian tengah sama belakang ya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Sealer pintu. Nah oke,
Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa ini. Nah, sekarang kita mulai dari setir ya. Nah, setir kulit jeruk juga masih oke. Sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini ada tambahan nih buat apa? Yang putar-putar ini aksesoris. Nah, terus habis itu untuk di bagian sini ini tuas buat lampu sen, lampu fog lamp, lampu kecil serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan wiper sama air wiper depan dan belakang. Nah, terus habis itu di bagian tengah ini bisa kita simpen ini apa namanya, buat naro-naro barang juga bisa nih, kita taruh di sini. Nah, terus habis itu untuk audionya sudah dilengkapi dengan Android ya, Android. Terus habis itu ini kisi-kisi AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini pengaturan buat AC. Jadi di sini arah semburan angin AC, di sini buat kecepatan AC. Nah, di sini buat suhu AC. Nah, terus di bagian sini ada tombol lampu hazard. Nah, ini transmisinya manual ya, 5 kecepatan plus mundur. Nah, kita ke bagian bawah lagi. Oh, di sini ada tombol nih untuk menyalakan atau matikan ini AC yang di baris ketiga yang tadi ya. Seperti itu. Oke, kita ke bawah lagi. Di bagian sini ada asbak. Nah, terus di bawah lagi ada power outlet. Nah, di sini ada handle rem tangan. Ini kunci seatbelt. Nah, di kunci seatbelt juga kita bisa perhatikan apabila ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di sini ada tempat nih, tempat yang lumayan besar nih di bagian bawah lantai di tengah. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder, kisi-kisi AC. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Oke, sekarang kita ke bagian pintu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus atas, oh di atas tidak ada ini nih, handle tangan tidak ada di atas. Di sini nggak ada handle tangan. Terus habis itu sun visor tidak ada cermin, tapi ada tempat buat naro-naro dokumen atau ini kartu-kartu. Terus spion belum ada pengaturan kesilauannya. Terus habis itu di bagian sini sun visor bagian supir ada tempat buat nyelip-nyelipin ini dokumen-dokumen ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Zal Motor, yaitu Nissan Evalia 1,5 tipenya XV manual tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit syariah ya. Oke, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan mobil, mulai dari kualitas berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kaki bisa kita cek, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih oke atau tidak, terus sama perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang area parkirnya luas. Jadi menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tadi kita tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, kita pas di hook nih. Nah, ini nih. Nah, pas di hook di sini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga ke Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus jangan lupa juga di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video mobil Nissan yang lain. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.